Nama saya Rahmat Ramdhani, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 6. Saya akan merangkum sedikit tentang peperangan Mataram pada masa Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin pada kerajaan Mataram. Latar belakang: pada pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan cita-citanya untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk VOC. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli juga menimbulkan penderitaan rakyat. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan VOC di Batavia juga memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Jalannya perlawanan. Pada tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Untuk menyerang Batavia dengan gubernur jenderal VOC-nya yaitu J.P. Chun. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan persenjataan jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Dengan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Tahun 1629, pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur dikembalikan ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Akhir perlawanan. Upaya Sultan Agung untuk mengalami kegagalan disebabkan oleh: pertama, persediaan makanan dibakar oleh Belanda. Kedua, terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. Ketiga, persenjataan yang tidak seimbang. Dan keempat, jarak Mataram Batavia jauh sekali dan cukup melelahkan sehingga pertahanan Mataram kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Selain itu, sikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, timbul berbagai perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Trunajaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.